Idul Adha tahun ini memiliki tantangan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan adanya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Maka untuk mengantisipasinya, pemerintah telah memberikan kebijakan terkait pelaksanaan kurban yang sehat dan aman sehingga penularan virus PMK bisa dihentikan. Untuk mengetahui seperti apa tips pelaksanaan hewan kurban yang aman sampai dengan penyimpanan dagingnya, simak penjelasan DRH Supratikno, pakar juru sembelih halal dari Institut Pertanian Bogor. Intinya adalah sarana dan prasarananya harus dilengkapi, dilakukan oleh orang yang memang kompeten, ya, dan batasi orang yang terlibat. Karena tadi bahwa orang atau petugas itu bisa menjadi media pembawa. Pilih hewan yang sehat. Yang kedua, jangan campur antara kambing, domba dengan sapi. Karena sapi jauh lebih sensitif dibandingkan dengan domba dan kambing. Bisa jadi kambing dan domba itu kelihatan baik-baik saja, tetapi sebetulnya dia sudah ada virusnya dan bisa menularkan ke hewan. Semaksimal mungkin kita menggunakan RPH. Karena di RPH itu fasilitasnya, orangnya itu adalah memang sudah didesain untuk proses pemotongan. Nah, ketika RPH itu sudah kapasitasnya penuh atau memang jaraknya sangat jauh, maka kita bisa melakukan pemotongan di luar RPH. Namun tadi, di luar RPH itu kita harus memperhatikan bagaimana pengolahan limbahnya, bagaimana peralatannya itu dipersiapkan dari sekarang. Kemudian petugasnya memperhatikan apa-apa yang harus dilakukan sesuai dengan edaran dari Kementerian Pertanian. Dan yang paling penting adalah lapor. Kalau ada kejadian, ada laporan, maka akan segera ditindaklanjuti dengan cepat tanpa harus tahu, nyari-nyari alamat segala macam. Sarana prasarana pengolahan limbahnya harus diperhatikan karena limbah betul-betul harus diperlakukan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan atau dirilis. Atau kalau perlu kita membuat tempat penampungan yang memang tidak dibuang kemana-mana, dan kemudian di tempat penampungan limbah tadi kita treatment juga dengan zat-zat yang bisa membuat suasana asam atau suasana basah sehingga virus PMK menjadi inaktif. Bagian-bagian yang beresiko untuk menyebarkan virus seperti kepala, kemudian kaki, kemudian jeroan, ya, kemudian tulang, itu betul-betul harus dipastikan bahwa memang sudah diberi perlakuan paling mudah adalah dengan perebusan, ya. Kalau misalnya pemberian direndam pakai cuka atau asam sitrat gitu, ya, masih aman untuk dimakan, tetapi itu hanya menginaktivasikan virus yang ada di permukaan. Kemasan saya tekankan kalau dulu dipromosikan dengan menggunakan besek, dengan menggunakan daun. Kalau sekarang harus dengan menggunakan kemasan yang memang kedap air, ya. Tapi kalau memang mau pilih plastik yang food grade dan biodegradable itu jauh lebih baik, ya. Tetapi intinya adalah kita berusaha untuk mencegah adanya tetesan-tetesan darah atau tetesan-tetesan jusnya daging pada saat kita membawa untuk diantarkan kepada para mustahik. Kita harus memberitahu bahwa daging ini langsung direbus saja supaya virusnya mati. Nanti kalaupun agak kotor bisa dicuci setelah direbus. Karena virus ketika di freezer itu hanya istirahat. Karena semua sel hidup ketika dimasukkan ke dalam freezer itu dia akan berhenti metabolismenya. Nanti begitu ditowing lagi, begitu dia dihangatkan lagi, virus itu masih bisa aktif lagi. Tetapi beda kalau kita simpen dulu di kulkas biasa di bawah, maka si daging tadi masih bisa bermetabolisme sehingga glikogen yang ada akan dipecah menjadi asam laktat, pH-nya turun, dan kalau pH-nya turun, insya Allah virusnya akan mati.